我叫马翔，中国人。Est-ce que tu crois vraiment en Allah ou pas? Si tu es croyante. Utilise la foi comme une excuse. يجب أن يعاقب هذا السلوك بالحرق. Film berlatar di Uleir, sebuah negara di Afrika yang juga merupakan rumah bagi dua suku besar, yakni Benzaimian yang merupakan keturunan Afrika dan Turabian keturunan Arab. Keduanya terlibat konflik berkepanjangan sejak zaman kuno. Akibat pengaruh Barat, muncul kelompok radikal dari Turaibian yang menamai dirinya sebagai tentara besi. Mereka masih meneror warga demi uang tebusan. Di kota Vaska, kota pinggiran sebelum area pegunungan, merupakan daerah yang dikuasai tentara besi. Pagi ini, wali kota Vaksa ini mendampingi Roberto, seorang pencari bakat. Beberapa bibit muda dari Vaksa akan dibawa ke Italia untuk pelatihan lebih intensif. Meski dijaga ketat oleh militer, semuanya tampak aman dan anak-anak bermain sepak bola dengan santai. Namun, kondisi berubah ketika sebuah peluru menembus tubuh bocah yang diajak ngobrol oleh wali kota. Warga sipil, polisi, dan warga asing yang berada di lapangan dalam sekejap dikepung puluhan teroris bersenjata. Tentara besi menembaki siapapun yang mereka lihat. Mayat bergelimpangan di lapangan, tidak memandang status usia maupun jenis kelamin. Beberapa saat kemudian, kita diperkenalkan oleh Ma Xiao dan Lao Tian, seorang wartawan asal China yang bertugas di Uleir. Untuk menambah penghasilan, mereka menjual produk elektronik asal Cina yang dikenal murah. Ia juga menawarkan jam tangan Escame B53S Smartwatch. Sudah anti air, cek detak jantung, cek kalori tubuh, dan bisa connect ke HP. Langsung saja cek di bawah video ini atau di link deskripsi. Kembali ke film. Setelah itu, Ma Xiao mendapatkan kabar kalau dia kemungkinan besar kena PHK. Padahal besok dia harus kembali ke Cina dan menabung untuk persiapan persalinan istrinya. Lao Tian memberi saran agar Ma Xiao mencari konten berita yang lebih eksklusif agar tidak di PHK. Sore harinya, diantar sopir dan guide lokal bernama Hasan, Ma Xiao menjemput istrinya Pan Wenjia. Sang istri adalah relawan dokter di salah satu rumah sakit. Pan mendapat banyak bunga ucapan terima kasih dari pasien dan suster di rumah sakit itu. Mereka berterima kasih kepada pengabdian Pan selama 2 tahun terakhir. De la bienvenue en Chine. Dalam perjalanan pulang, mobil Ma terjebak macet. Di pusat kota sedang ada kampanye politik. Demi mendapat berita yang menarik, Ma langsung meliput kampanye yang tiba-tiba berubah jadi ricuh. Batu dilempar dari berbagai arah, hingga salah satunya mengenai Ma. Saat bergegas kembali ke mobil, Ma bertabrakan dengan pria asing. Ponsel pria itu terjatuh dan tampak error. Tentara yang curiga dengan pria itu langsung menyergapnya. Ternyata pria itu hendak melakukan aksi bundir. Bukannya langsung pulang, Ma justru membawa istrinya ke kantor Zhongshun Telekom, provider seluler dan internet asal Cina. Ma ingin meliput seremonial perpisahan insinyur Miao Feng yang juga akan pulang ke Cina. Namun, liputan sederhana itu batal karena Miao mendapatkan tugas dadakan. Sebuah tower sinyal di kota Vaksa dilaporkan rusak. Sebenarnya, Miao ingin berangkat sendiri karena diduga hanya kerusakan ringan. Namun Ma melihat hal ini sebagai peluang berita bagus untuknya, sehingga dia bersikeras untuk ikut. Jarak ke kota Vaksa hanya 2 jam perjalanan mobil dan masih banyak waktu untuk mengejar penerbangan ke Cina besok pagi.
Awalnya Pan tidak setuju rencana suaminya, namun Ma memohon kalau dia sangat membutuhkan berita ini. Alhasil Pan pun mengiyakan. Mereka berangkat dengan Hasan sebagai sopir, Insinyur Miao, serta Ma dan istrinya. Kurang lebih 15 km sebelum Faksa, pemandangan jalanan terasa aneh. Warga seperti sedang kabur berjamaah menghindari sesuatu. Pan meminta mobil dihentikan ketika dia melihat seseorang ayah membopong putranya yang bersimbah darah. Sebagai dokter, Pan ingin membantu. Pan semakin terkejut ketika melihat satu bus penuh orang yang terluka. Salah satu korban menginformasikan ada peperangan di Faksa. Pan langsung fokus menyelamatkan korban dan merasa harus mengawal mereka sampai rumah sakit. Tidak ingin kehilangan berita, Ma meminta Hasan mengawal istrinya, kemudian Ma ikut ke mobil Miao menuju ke tower sinyal yang rusak. Tak berselang lama, Ma dan Miao sampai ke lokasi tower. Ternyata menara pemancar itu sudah tumbang dan terbakar. Tidak mungkin untuk diperbaiki. Miao pun memutar balik mobilnya meninggalkan Faksa. Di lokasi lain, bus yang ditumpangi Pan melewati jalanan sepi. Di tengah kesunyian, terdengar teriakan bocah meminta tolong. Awalnya supir bus ini enggan berhenti, namun Pan memaksa ingin menolong bocah itu dan akhirnya sopir pun mengalah. Pria tua itu memeriksa dua pria dewasa di mobil bocah itu. Salah satunya masih bernafas dan bisa segera ditolong. Orang-orang di bus langsung mengunci pintu dan menunduk. Akan tetapi semuanya sia-sia. Bus itu diberondong AK-47 oleh dua pria dewasa dan bocah yang hendak mereka selamatkan. Tidak sedikit dari yang terluka akhirnya tewas tertembak. Mereka yang masih hidup dikumpulkan di jalanan. Pan, seorang suster, dan Hasan merupakan segelintir yang bertahan. Tentara besi ternyata hanya mengincar warga asing. Hasan dan warga lokal lainnya dieksak di tempat. Kini Pan dan seorang suster yang warga asing disandra tentara besi. Sementara itu, Ma dan Miao melihat tentara besi orang-orang di jalan sebelum jembatan keluar kota Faksa. Setelah itu, jembatan pun diledakkan. Tidak ingin tertangkap, Miao langsung putar balik mobilnya dan mengambil jalur pegunungan. Lewat pegunungan pun bukan solusi. Miao tak bisa melintas karena jalanan diblokade. Mereka malah tertangkap dua tentara besi ketika berusaha membuka blokade jalanan. Ma dan Miao pun disekap di ruang bawah tanah dan dimintai tebusan $20.000. Why no signal? The base station is done. Why no signal? خذ كل ما هو ثمين. حول كبر. 2万不亏。没你想这么简单，他们也不一定回得去。 Hilangnya Pan, Ma dan Miao membuat kedutaan besar Cina di Uleir segera berkoordinasi dengan polisi dan militer lokal. Sementara itu Ma dan Miao masih disekap di ruangan bawah tanah. Selama 3 hari disekap, Miao memperhatikan tak ada lagi tentara besi selain 2 orang yang menculik mereka. Alhasil, saat diberi makanan, Miao melawan dan berhasil bebas. Betapa terkejutnya mereka. Ternyata yang menculik mereka adalah warga desa biasa. Bahkan di desa itu tidak ada senjata lain selain yang dirampas oleh Miao. Kepala desa sampai memohon ampun kepada Ma dan Miao agar dimaafkan. Sepasang suami istri bernama Latif dan Maya menjelaskan mereka ini terpaksa menculik warga asing demi imbalan uang dari tentara besi. Latif ingin membelikan kaki palsu untuk putrinya. Kaki bocah itu putus terkena ranjau. Latif juga punya anak laki-laki yang bernama Salim yang sudah hilang bertahun-tahun. Salim punya bekas luka bakar di tangannya. Tidak ingin menambah masalah, Ma dan Miao bergegas meninggalkan desa itu. 现已成功逃脱。只要找到基站，就能联系上外边。 Menyadari bensin mobilnya menipis, Miao pun merasa harus segera mendapat bensin.
Dia menghentikan mobil ketika melihat sebuah mobil yang tampak ditinggalkan belum lama ini. Mayat yang tersandar di mobil itu tampak masih segar. Menggunakan sebuah kawat, Miao memastikan tangki mobil masih terisi. Namun naasnya, 升油就够我们跑100趟。老板，你别过来！ Ma menggendong Miao kembali ke mobil dan menggerebek mobil kembali ke desa sebelumnya. Namun, beberapa ratus meter sebelum desa itu, mobil berhenti kehabisan bensin. Ma berlari ke desa dan berteriak meminta tolong. Latif dan warga desa bergegas menuju ke mobil untuk menolong. Akan tetapi, takdir telah berkata lain. Miao terlebih dahulu meninggal dunia. Setelah dikebumikan dengan hormat, Latif meminta Ma tinggal di desa untuk sementara waktu. Ma diberitahu kalau dia tak bisa seenaknya melintasi jalur di pegunungan karena hampir semua area sudah ditanami ranjau. Ma semakin frustasi ketika mengetahui kalau di desa Latif tidak ada bensin. Setelah tenang, Ma bersedia tinggal di desa untuk sementara. Wartawan itu juga berjanji akan membelikan kaki palsu untuk putri Latif. Syaratnya, Latif membantu Ma keluar dari daerah kekuasaan tentara besi dan Latif pun menyetujui tawaran itu. 他们在曼巴托一带2000多平方，并且强烈敦促乌方采取稳妥、历时500年，绑匪是钢铁军。 Selang beberapa lama, Ma pun kian akrab dengan warga dan dekat dengan anak-anak di sana. Ma menyempatkan membuat dokumenter terkait kehidupan di desa itu. Ma juga mengajari warga desa metode penanaman tomat yang lebih efektif di tanah gurun. Mereka memanfaatkan selongsong bekas ranjau. Di hari yang ke-45, tampak tomat yang ditanam dengan bantuan Ma mulai tumbuh subur. Hari itu Latif mengajak Ma ke pasar yang hanya buka sebulan sekali. Siapa tahu bisa membeli bensin, kata Latif. Pasar dijaga ketat oleh tentara besi, bahkan pom bensin pun dikelilingi oleh pria bersenjata. Saat menyusuri pasar, Ma tiba-tiba meninggalkan Latif demi membuntuti seorang pria asing. Dia adalah Zhou. Zhou sempat menyerang Ma, namun mengampuninya ketika mengetahui mereka sama-sama orang Cina. Zhou bercerita dia sudah tinggal di Ulair sejak kecil. Kini dia bekerja sebagai supplier senjata untuk tentara besi demi menyambung hidup di zona konflik. Melihat Zhou yang memiliki telepon satelit, Ma ingin meminjamnya. Namun Zhou melarangnya karena Ma tidak bisa membayar. Obrolan mereka terputus ketika kediaman Zhou didatangi oleh salah satu komandan tentara besi bernama Sayid. Mereka sempat bertransaksi dan Zhou dibayar menggunakan uang dan emas batangan. Namun transaksi mereka terputus ketika tentara pemerintahan datang dan mulai menyerang. Pasar berubah menjadi medan perang yang sengit. Sekali lagi, warga sipil menjadi korban terbanyak. Tentara besi berhasil meringkus tentara dan semuanya yang tertangkap di tempat umum. Untung saja, Latif dan Ma bisa kabur kembali ke desa. Sampai hari ke-50, Ma masih belum mendapatkan bensin. Mobilnya pun lebih sering dijadikan playground oleh anak-anak desa. Namun hari itu, Ma melihat seorang bocah yang nampak bisa menyetir. Bocah itu mengaku orang tuanya pun punya mobil dan bensin, dia tinggal di desa sebelah. Tanpa pikir panjang, Ma meminta diantar ke rumah bocah itu dan meminta beberapa botol bensin. Namun ketika lengah, Ma malah dikunci oleh bocah itu di dalam mobil. Bocah itu pun langsung berteriak kalau ada orang asing. Warga desa berbondong-bondong berusaha menangkap Ma demi uang imbalan. Meski Ma berhasil kabur menggunakan motor rampasan, keberadaannya sudah dilaporkan ke tentara besi oleh kepala desa. Tidak lama kemudian, konvoi tentara besi datang ke desa Latif. Ma bahkan tak sempat mengisi bensin mobilnya. Dia meminta bersembunyi di bawah tanah bersama beberapa anak. Sayid langsung Ali si kepala desa karena tidak mau buka mulut. Latif pun dihajar habis-habisan. Ma tidak ingin menjadi penyebab terbantainya warga desa, sehingga memutuskan menyerahkan diri. Tentara besi tidak hanya menculik Ma, bocah bernama Osman pun juga diculik. Ibunya pun bahkan bahan pangan milik warga juga dirampas. Ma dan Osman dibawa ke sebuah penjara di pegunungan. Disinilah dia bertemu lagi dengan Zhou.
Si penyelundup itu dituduh berkhianat dan akhirnya ikut ditangkap. Sebenarnya pesawat drone pemerintah sudah mencari di daerah tersebut, namun gelapnya malam membuat semuanya sia-sia. Keesokan harinya, saat hendak dipindahkan, Ma bertemu istrinya yang terlebih dahulu telah disandra. Zhao meminta Ma berpura-pura tidak mengenali istrinya karena jika ketahuan salah satunya pasti akan dilenyapkan. Setelah itu semua disandra didata lengkap dengan kewarganegaraannya. Suster seorang warga negara Nepal diminta pergi karena Nepal dianggap tidak mungkin mampu membayar tebusan. Suster itu pun diminta pergi tanpa alas kaki dan makanan menyeberangi gurun pasir. Karena kameranya ditemukan, Ma malah diminta mereka pengakuan seluruh sandera dan merekam aktivitas dari tentara besi. Tidak sengaja, dia melihat Latif di jajaran kepala desa yang dikuasai tentara besi. Latif berusaha memberikan ponsel Ma, namun usahanya gagal. Ponsel itu langsung dirusak oleh Sayid. Setelah itu tentara besi pun meledakkan 2 tower sinyal di dekat desa. Meski demikian, tanpa disadari, ponsel Ma sudah otomatis mengunggah foto-foto ke drive yang bisa diakses oleh wartawan lain. Liao Tian menyadari hal itu dan segera melapor ke kedutaan. Alhasil, lokasi desa Latif bisa terlacak. Setelah itu terjadilah insiden. Salah satu sandera asal Amerika Serikat diketahui mantan tentara. Dia akhirnya dieksekusi di depan sandera lainnya dan lebih parahnya, Sayid memaksa Osman untuk leher sandera itu. Di hari yang ke-60, para sandera mendapat kiriman perbekalan dari kota. Selain makanan, ada juga obat-obatan. Pan diminta menyuntikkan sebuah obat ke salah satu sandera yang terus batuk. Pan menolak karena tidak memahami isi obat itu. Akhirnya, Sayid sendiri yang menyuntikkan obat itu ke sandera. Tas P3K milik Pan menjadi satu-satunya barang yang tidak dicurigai oleh tentara besi. Diam-diam, kini dia menyimpan ponselnya dalam kondisi mati. Malam harinya, Salim yang jaga malam malah tertidur pulas. Akibatnya, 2 tentara asing berhasil kabur. Salim langsung dicambuki Sayid, membuat semua sandera terbangun, kecuali 1 orang. Sandera perempuan yang disuntik oleh obat asing Sayid kini tidak lagi bernyawa. Di hari ke-65, para sandera dibawa ke tambang emas. Mereka kini diwajibkan untuk kerja paksa. Sementara itu, bocah-bocah yang diculik mulai dilatih dan didoktrin menjadi pion tentara besi. Di sisi lain, berkat foto yang diunggah Ma, pemerintah diam-diam melacak aktivitas tentara besi. Pelaku bom bunuh yang gagal juga akhirnya buka mulut terkait lokasi tambang emas. Setelah bekerja seharian di tambang, para sandera baru diberi makan saat malam hari. Di momen inilah Ma tidak sengaja mendengungkan lagu dari desa Latif. Hal itu membuat Salma terganggu. Ma sepertinya sudah menduga kalau Salim adalah putra Latif dan sengaja menyebut nama Latif. Namun kali ini Salim masih tidak percaya dan malah memukuli Ma. Keesokan harinya, perkataan Ma semalam ternyata mengganggu Salim. Remaja itu sengaja pura-pura memukuli Ma dan membawanya ke tempat sepi demi bertanya tentang keluarganya. Zhao yang lebih paham bahasa lokal menerjemahkan semua pengakuan Ma. Salim pun ingin sekali kembali berkumpul dengan keluarganya, namun tak bisa kabur dari tentara besi. Ma berjanji akan membawa Salim ke desanya jika Salim membantu Ma kabur dari tambang itu. Salim langsung ketakutan dan tidak bisa memberikan jawaban. Beberapa hari setelahnya, saat semua sandera bekerja, Sayid menyambungkan kamera milik Ma ke laptop. Disinilah terbuka semua video, termasuk momen Ma dan Pan periksa kehamilan. Sayid marah besar karena selama ini mereka berdua mengaku tidak saling mengenal. Pan langsung ditarik ke tempat umum dan dipukuli. Ma langsung memeluk istrinya untuk melindunginya. Sayid melaporkan kebohongan kedua sandera itu ke komandan tertinggi Hassaud. Pria jahat itu meminta Pan dibawa hidup-hidup dan Ma harus menontonnya. Semua aksi itu harus direkam video. Pan diikat ke tiang besi dan tubuhnya pun disiram bensin. Namun sebelum dibawa, suara gemuruh pesawat mengelilingi tambang itu.
Drone penyerang milik tentara sudah sampai dan langsung menyerang pos-pos pengawas tambang. Tambang itu terus dihujani oleh rudal dari drone, namun untung saja tidak ada yang mengenai Pan. Misi penyerangan ini sebenarnya tidak disetujui oleh kedutaan Cina. Namun tentara Urail merasa harus menyerang karena Hassaud akhirnya terlacak. Kekacauan ini dimanfaatkan Salim untuk membantu Ma kabur. Zhou berperan mengambil tas P3K, Salim mengambil sepatu, sedangkan Ma bergegas membebaskan istrinya. Said sempat menghalangi Ma, namun itu kena getahnya. Badannya tersiram bensin dan api rudal menyambarnya. Said pun akhirnya terbakar hidup-hidup. Setelah Pan bebas, Ma membawanya masuk ke terowongan. Kemudian mereka dan Zhou mengikuti Salim ke terowongan yang tidak diakses oleh orang lain. Selama beberapa hari, mereka menyusuri padang pasir. Hassaud yang mendengar ketiganya kabur mengirim tim motor untuk memburu mereka. Pada suatu malam saat tidur di pohon, Ma dan Pan mendengar suara motor berhenti. Mereka bergegas ngumpet di celah pepohonan. Apesnya, tentara besi juga berniat beristirahat di lokasi itu. Dua motor itu ditumpangi oleh 3 pria dewasa dan Osman si bocah. Saat mencari kayu bakar, Osman sudah melihat Ma dan istrinya, namun tetap tutup mulut. Osman juga mengajak orang itu pindah, namun usahanya gagal. Tentara besi curiga ada orang lain ketika menemukan botol minum yang bukan bawaan mereka. Ma segera menyerahkan diri agar istrinya aman. Namun tidak disangka, Osman malah menodongkan senjatanya ke tentara besi. Saat semua orang terdiam, dari kejauhan Zhou mulai menembak menumbangkan 2 musuh. Satu musuh tersisa sempat bergulat dengan Ma, namun akhirnya bisa dikalahkan. Malam itu mereka lanjut kabur menaiki motor rampasan. Mereka berhenti di sebuah desa dan ditolong oleh seorang warga. Karena tidak ada cas ponsel yang cocok, Ma bereaksi sesuai video yang pernah ia tonton. Dia berhasil membuat cas darurat dan ponsel istrinya pun menyala. Mereka langsung menelepon pihak kedutaan dan diarahkan ke tower sinyal terdekat untuk dijemput helikopter. Pagi harinya, mereka berjalan menuju ke tower. Sesampainya di lokasi, ada helikopter yang menjemput, namun bahaya pun kembali muncul. Konvoi tentara besi dengan cepat mendekat, mulai menembak bazooka. Helikopter bisa menghindari rudal bazooka, namun ekornya tertimpa tower yang roboh. Alhasil, helikopter pun terjatuh. Saat harapan diselamatkan hampir sirna, tiba-tiba konvoi tentara besi meledak satu persatu. Tanpa sadar, mereka melewati jalur penuh dengan ranjau. Seluruh mobil terhenti, hanya mereka yang berlari dan naik motor yang terus bisa mendekat. Saat beberapa pria bersenjata hampir menyergap, Latif datang menyelamatkan. Pan dan Osman langsung dibawa ke mobil, sementara Zhou yang melindungi mereka malah tertembak. Ma kembali untuk menggendong Zhou agar semua bisa kabur bersama. Beberapa motor terus mengejar dan juga menembak. Untung saja, helikopter militer pun muncul. Satu persatu penyerang dilumpuhkan hingga tersisa 1 motor. Pengendara motor itu adalah Salib. Dia hanya membuntuti, tidak menembak. Meski demikian, militer tak menyadari itu dan terus menembaki Salim hingga tumbang. Ma sebenarnya menyadari hal itu dan sempat meminta Latif menghentikan laju mobilnya. Namun ketika melihat Salim tertembak, Ma tidak jadi membahasnya dan meminta Latif kembali menginjak gas. Ma dan yang lain pun dibawa ke desa untuk dijemput tentara pemerintahan. Baru saja sampai desa, mereka langsung dijemput dan diamankan tentara. Akhirnya setelah perjuangan selama lebih dari 100 hari, Ma Xiao si wartawan beserta Pan Weijia istrinya dan Zhou si penyelundup berhasil diselamatkan. Tidak hanya itu saja, berkat informasi dari Ma Hassaud yang sudah diburu bertahun-tahun berhasil juga diringkus. Pemerintah Ulair memberikan hadiah berupa uang kepada Ma dan juga istrinya. Namun Ma membagi uang itu untuk Latif agar bisa memberikan kaki prostetik untuk putrinya. Tidak lama setelah itu, peristiwa itu pun diekspos ke media internasional. Ma Xiao mendapat penghargaan foto pers terbaik. Dia memakai nama samaran Paman Tomat untuk hasil karyanya itu dan meminta putri kecil Latif menerima penghargaan.
Ma Xiao ingin memberi pesan kepada dunia kalau peperangan tidak akan memenangkan pihak manapun yang berperang. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe Narasi Movie untuk alur cerita film terbaru selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.